Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Selamat berjumpa teman-teman Fakultas Dakwah dan KPI Universitas PTIQ Jakarta dan pemirsa dimanapun berada. Izinkan saya Muhairul Fikri memaparkan materi mengenai Makkiyah dan Madaniyah guna menunaikan tugas mata kuliah Ulumul Quran. Makkiyah dan Madaniyah adalah klasifikasi mengenai surah dan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Jumlah surah dalam Al-Quran sebanyak 114 surah itu terbagi menjadi Makkiyah dan Madaniyah. Ada dua definisi dari Makkiyah dan Madaniyah. Definisi pertama dinisbahkan kepada dua kota suci, yaitu Mekah Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Surah Makkiyah adalah surah atau ayat yang turun di kota Mekah. Adapun Madaniyah, surah Madaniyah adalah surah atau ayat yang turun di kota Madinah Mukarramah. Kata Makkiyah dan Madaniyah itu dari asal kata Maki dan Madani. Lalu kemudian ditambahkan ya nisbah jadi Makkiyah dan Madinah, sama seperti Islamiyah, Muhammadiyah, artinya mempunyai keterhubungan. Adapun definisi yang kedua, surah Makkiyah adalah surah atau ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam fase sebelum hijrah, ketika Nabi Muhammad SAW berdiam di kota Makkah. Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Dimulai dari turunnya ayat pertama, yaitu Al-Alaq, ketika Rasulullah sedang bertahanus di Gua Hira. Kemudian datang malaikat Jibril. Iqra, bacalah. Iqra, bacalah. Iqra, bacalah sampai 3 kali. Rasulullah menjawab, ma'ana biqori, aku belum tidak pandai membaca. Akhirnya malaikat Jibril membimbingnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, sampai dengan akhir surah. Itulah titik awal Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Setelah itu Rasulullah mendakwahkan kerasulannya, risalahnya tersebut, mengajak kaum Quraisy, musyrikin Quraisy untuk beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Berapa lama Rasulullah dari kenabian tinggal di Mekah? Selama 13 tahun. Maka selama 13 tahun itu pula surah dan ayat yang turun kepada Nabi Muhammad, maka disebutkan itu surah Makkiyah. Adapun surah Madaniyah adalah surah atau ayat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW setelah fase hijrah. Ketika Rasulullah mendakwahkan kenabiannya, risalahnya di kota Mekah kepada kaum musyrikin Makkah, maka terjadilah penolakan yang dahsyat sekali. Rasulullah difitnah, dibaikot, bahkan sampai akan dibunuh. Maka ketika itu
Rasulullah diperintahkan, diizinkan untuk hijrah, berpindah dari Mekah ke Madinah. Nah, pada periode inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiam di kota Madinah selama 9 tahun, 9 bulan, 9 hari. Dalam kurun itulah surah dan ayat yang turun setelah fase hijrah, maka dinamakan surah atau ayat Madaniyah. Walaupun turunnya bukan di kota Madinah saja, ada yang di sekitar Madinah seperti Uhud, Badar, Tabuk. Bahkan ketika Rasulullah haji wada, Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, kemudian beliau ke Mekah untuk melaksanakan haji wada. Dan di situ turun ayat, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Maka ayat tersebut karena diturunkan setelah fase hijrah ke Madinah dikategorikan sebagai surah atau ayat Madaniyah. Pemirsa yang dirahmati Allah, para ulama membuat pedoman mengenai karakteristik surah Makkiyah. Mari kita telisik, mari kita telaah lebih lanjut lagi. Surah Makkiyah mempunyai karakteristik khusus. Yang pertama adalah setiap surah yang di dalamnya ada ayat sajdah, perintah sujud, maka bisa dipastikan itu adalah surah atau ayat Makkiyah. Seperti surah Al-A'raf, di situ ayat ke-206 ada perintah sajdah. Surah Ar-Ra'd dalam ayat 15-nya ada ayat perintah untuk sujud. Ada surat An-Nahl ayat ke-50-nya ada ayat sajdah. Surat Al-Isra ayat ke-109-nya ada perintah sajdah. Surat Maryam di ayat 58-nya ada perintah untuk sujud. Ada surat Al-Hajj di ayat ke-18-nya diperintahkan untuk sujud. Surat Al-Furqan di ayat ke-60-nya, surat An-Naml ayat ke-26-nya, surat Fussilat ayat ke-38, surat An-Najm ayat ke-62, surat Al-Insyiqaq ayat ke-21, surat Al-Alaq ayat ke-19 dan surat Shad ayat ke-24. Bisa dipastikan surah yang di dalamnya ada ayat mengenai perintah sujud, maka itu adalah surah Makkiyah. Yang kedua, ciri yang kedua, surah Makkiyah itu apabila di dalamnya terdapat kalimat kala. Kalimat kala disebut di dalam Al-Quran sebanyak 33 kali. Apa maknanya? Menyangkal, menegaskan kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Baik itu kesalahan yang menyangkut tentang prinsip keimanan atau kesalahan mengenai tata cara hidup, sikap atau pandangan hidup, maka kala inilah yang menyangkal kekeliruan, kesalahan tersebut. Seperti contoh dalam surat At-Takasur, Allah berfirman, Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takasur, telah melalaikan kepada kalian megah-megahan, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian pindah berziarah ke alam kubur. Kala saufa ta'lamu, jangan begitu, jangan berbuat itu, kelak kamu akan mengetahuinya. Nah, ini kala. Dari setiap surah yang di dalamnya ada kala, maka dipastikan itu adalah surah Makkiyah. Ciri yang ketiga adalah surah yang nida atau seruannya itu memakai
rasa, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Kenapa? Karena waktu Rasulullah di Makkah yang diseru adalah orang-orang yang belum beriman, orang-orang musyrikin yang belum beriman kepada kenabian Nabi Muhammad SAW. Maka seruannya itu ya ayuhan nas. Jadi yang keempat, surah Makkiyah adalah surah atau ayat yang menceritakan tentang kaum-kaum terdahulu. Seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu diceritakan pada suatu surah, maka surah itu dipastikan sebagai surah Makkiyah. Yang kelima, ciri surah Makkiyah itu adalah surah atau ayat yang menceritakan tentang Adam dan Iblis. Ada pergolakan antara Adam dan Iblis ketika awal penciptaan Adam. Maka surah atau ayat yang terdapat kisah tentang Adam dan Iblis dipastikan itu adalah surah Makkiyah. Kecuali surah Al-Baqarah, itu surah Madaniyah. Yang keenam, yang terakhir, karakteristik atau ciri surah Makkiyah adalah setiap surah yang diawali dengan huruf muqatta'ah, huruf yang seolah-olah terputus, seperti Qaf, Nun, Toha, Yasin, Alif, Lam, Ro. Nah, ayat-ayat atau surah-surah yang dimulai dengan ayat muqatta'ah ini pastikan itu adalah surah Makkiyah. Kecuali Al-Baqarah dan Al-Imran itu diawali dengan Alif, Lam, Mim, tapi kedua surah ini merupakan surah Madaniyah. Pemirsa, mari kita telaah. Yang kedua adalah surah Madaniyah. Apa karakteristik atau ciri surah Madaniyah? Yang pertama adalah surah Madaniyah ditandai dengan tiwal, panjang surahnya. Bahkan ayatnya pun panjang. Kalau kita membaca satu ayat pun bisa 2 kali nafas. Nah, surah atau yang panjang dan ayat-ayat panjang-panjang itu menjadi tanda bahwa surah atau ayat itu ayat Madaniyah. Yang kedua, setiap surah yang nidanya itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau Makkiyah itu ya ayyuhan nas, maka surah Madaniyah prasanya itu ya nidanya itu ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena setelah Rasulullah pindah ke Madinah, di situ berkumpul orang-orang yang beriman dan ada perintah-perintah ibadah, perintah muamalah yang itu khusus dilakukan oleh orang-orang yang sudah beriman. Adapun orang yang belum beriman tidak diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban ibadah-ibadah tersebut. Ciri yang ketiga, surah Madaniyah adalah setiap surah yang menerangkan di dalamnya ada hukum pidana, hukum perdata, waris, dan peraturan kemasyarakatan dan kenegaraan. Ketika surah atau ayat yang menerangkan hal tersebut, maka dipastikan itu adalah surah Madaniyah. Kenapa? Karena di Madinah itulah sudah terbentuk tatanan yang sungguh ideal. Ada seorang imamah kubra, pemimpin besar yaitu Nabi Muhammad. Ada seperangkat peraturan hukum yang harus dilakukan. Ada ibadah, muamalah, hukum kemasyarakatan. Maka itu dilakukan di satu wadah tempat negara yaitu Madinah. Maka hukum-hukum itu dijabarkan ketika itu. Yang keempat, ciri surah Madaniyah itu di dalamnya menceritakan, menerangkan tentang sistem pertahanan negara. Ada izin berperang, keutamaan berperang, seruan berperang,
sanksi orang yang enggan berperang mempertahankan negara itu ada di surah Madaniyah. Yang terakhir, karakteristik atau ciri surah Madaniyah adalah diserunya ahlul kitab. Ahlul kitab yaitu Nasrani atau Yahudi dan Nasrani untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan diceritakan kesalahan atau ketidakpatutan oknum dari ahlul kitab tersebut yang merubah kitab-kitab samawi, yang membelokkan dari jalan kebenaran kepada jalan yang menjauhi dari hakikat kebenaran tersebut. Nah, ayat atau surah yang di dalamnya menerangkan tentang ahli kitab, menyeru mereka supaya beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW, itu bisa dipastikan surah Madaniyah. Pemirsa rahimakumullah, mengenai klasifikasi Makkiyah dan Madaniyah ini tidak ada penjelasan langsung dari baginda Muhammad SAW. Ini merupakan pengembangan studi Al-Quran pada masa belakangan setelah era Nabi dan para sahabat. Apakah manfaatnya? Manfaatnya sungguh besar sekali. Dengan mengetahui ulumul Quran, tempat turunnya surah dan ayat, lalu mengetahui asbabun nuzulnya, itu bisa mempermudah kajian tentang tafsir dari ayat-ayat tersebut. Yang kedua, manfaat mengetahui Makkiyah dan Madaniyah adalah memudahkan dalam kajian nas dan mansukh. Tentu ayat yang turun di Makkah disempurnakan dengan ayat yang turun di kota Madinah. Yang ketiga, manfaat dari mengetahui Makkiyah dan Madaniyah adalah kita bisa mengetahui gaya bahasa Al-Quran ketika berhadapan dengan orang-orang musyrikin yang belum beriman. Di situ ayat-ayatnya sungguh puitis, ayatnya sungguh mengharu biru. Ketika kita membaca surat ayat 30, itu berbeda dengan kita membaca surah Al-Baqarah atau Al-Imran yang turun di Madinah. Nah, itu kita bisa mengkaji tentang tata bahasa yang dipakai Al-Quran ketika di Mekah dan di Madinah. Inilah pemirsa, teman-teman, yang bisa saya paparkan. Semoga ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.